Dengan restu langit, titah kaisar menyatakan, Penyulam Suvan Merakuni Selir, kejahatannya tak termaafkan. Dihukum bersama 9 keluarganya, diasingkan ribuan li, demikian titahnya. Aku ceroboh hingga terjebak, membuat seluruh keluarga menderita. Jika bisa ulang, aku akan ungkap pelaku sebenarnya, lindungi keluargaku. Sujud terima titah, lambat apa lagi? Pura-pura mati, bangun cepat jalan. Yanzi. Tak kusangka di akhir, hanya dia yang masih percaya padaku. Sayangnya sudah terlambat. Wan R. Ini mana? Aku masih hidup? Yanzi. Kakak, bajumu cantik banget. Mau main ke area wisata sana? Bukan. Aku antar yuk. Orang yang kusuruh cari, ketemu? Belum Pak Gu. Sudah habiskan. Banyak tenaga dan dana, tetap tak ada petunjuk. Kalau ada orangnya pasti sudah muncul. Cari terus. Kalau ada jodoh, di stasiun MRT pun bisa ketemu. Na pain dickery susah-susah. Dia? Apa dia? Aku jelas melihatnya. Wanita yang muncul dalam mimpiku. Pak Gu. Kakak, cepat keluarkan kartu untuk tap. Bisa masuk nih? Ini maksudmu? Kartumu unik banget, lebih dari punyaku. Genial. Saldo tidak cukup. Ini untukmu. Sini aku ajarin. Tap sekali bisa masuk. Pak Gu, mana ada wanita pakai baju kuno? Kamu ngapain? Mau tanya. Boleh tukar kontak? Bukan dia. Begitu sampai, langsung ke sini. Pak Gu, aku tahu kamu buru-buru. Tapi sabar dulu, dengar dulu. Hello, Pak Gu. Di atas itu jalanan wisata. Aku duluan ya.
5 menit, datang sekarang. Atau bonus tahunanmu sumbang saja. Gadis-gadis ini pakaiannya berani sekali. Jangan lihat sembarangan. Sulaman Su asli, obral besar-besaran. Tak disangka di sini juga ada Sulaman Su. Ayo lihat, Sulaman Su kuno asli, barang langka. Ayo, dijamin tidak akan rugi, tidak akan tertipu. Memang kuno, jahitannya begitu rapi. Anda benar-benar punya mata yang tajam. Sulaman Su ini punya sejarah yang panjang. Ini adalah karya seorang ahli sulaman terkenal dari dinasti Song. Dulu hanya ada satu seperti ini. Dibuat khusus untuk dipersembahkan kepada kaisar saat itu. Benarkah? Lihat bagian pemandangannya, menggunakan teknik Luan Sensiu. Terlihat acak-acakan, tapi sebenarnya sangat padat. Lihat bagian bunga dan burungnya, menggunakan teknik Ping Sensiu. Menggunakan sutra kualitas terbaik, warnanya begitu cerah. Sudah ribuan tahun tapi tidak pudar. Barang bagus seperti ini. Kamu. Tidak, ini bukan Sulaman Su. Benang Sulaman ini kasar, kusam, tidak berkilau, bukan barang yang bisa digunakan keluarga kerajaan. Sulaman, pingzan, asli membutuhkan jahitan yang rapi dan rapat. Jaraknya seragam, jahitannya halus dan lancar, tidak seperti ini yang berantakan. Tidak merata. Jika menyumbang Sulaman seperti ini, bisa dipenggal kepalanya. Jangan dengarkan dia, gadis ini tidak mengerti. Ikut campur sembarangan. Saya beritahu, Sulaman ini. Banyak bos besar yang ingin membeli, tapi saya tidak rela menjualnya. Kalau bukan karena Anda yang cocok, saya tidak akan mengeluarkannya. Kamu cuma seorang gadis, lebih paham dari bos. Cepat bungkus untuk saya. Anda dapat harga murah, Sulaman ini. Di rumah lelang resmi, bisa dijual ratusan ribu. Hari ini, saya kasih harga teman, 188.000. Beli sekarang, tinggal tunggu nilainya naik. Cepat, bungkus untuk saya. Tunggu dulu. Sulaman dinasti Song mengekar estetika dan makna, membutuhkan jarum panjang pendek. Teknik, Taozan, untuk menampilkan jarak dan kedalaman. Efek gelap terang yang seimbang. Sulaman Anda ini, pemandangannya kaku, tekniknya monoton, hasilnya sangat buruk. Damn. Tidak mengerti jangan bicara sembarangan, merusak bisnis saya. Bagus, ternyata palsu. Aku tidak beli. Jangan buru-buru, sertifikat autentikasi ada di sini. Masih tidak yakin apa? Ada sertifikat, aku tenang. Cepat bungkus. Aku tidak tahu apa gunanya sertifikatmu, tapi Sulamanmu pasti palsu. Cepat lihat, teman-teman. Di sana ada orang bertengkar. Pak Gu, lihat ini. Aku masih muda, baru saja dewasa, sudah jadi penjahit istana. Orang tua di rumah semua adalah ahli bordir terkenal. Khusus menjahit pakaian untuk wanita bangsawan, sangat dipuji. Karya bordir di tangan Anda ini, lebih mirip buatan pemula di rumahku. Aneh sekali. Aku sudah tunjukkan sertifikat. Masih tidak percaya? Kamu mau cari masalah? Semua yang dipersembahkan ke kerajaan. Di belakang bordiran. Ada cap khusus kerajaan, tinggal buka pinggirannya. Lamung tahu asli palsunya. Sudah cukup belum? Kalau rusak barang langkaku, kamu bisa ganti? Gadis ini masih kecil, ngerti apa? Ini jelas skenario. Lihat di samping ada yang lain. Kalau memang asli, buka buktikan. Kecuali, Bos, bukakan saja untuknya. Sudah ada sertifikat. Takut apa sama dia? Lausang lama tidak jumpa. Ini kan, bordiran langka Song dinasti milikmu. Mereka tidak percaya. Aku adalah master bordir Suzhou. Karya bordir ini adalah benar-benar barang antik langka. Menggunakan teknik bordir simulasi. Master, sepertinya di Song dinasti tidak ada bordir simulasi. Gadis ini menarik, karakter penjahit istana kuno. Juga sangat unik, bagus. Pak Gu mau kemana? Tanda tangani gadis ini, sekarang. Lalu Pak Gu tidak cari wanita impianmu? Dia ditandatangani dulu, mulutmu dijahit nanti. Master, sepertinya Song dinasti tidak ada bordir simulasi. Coba tanya-tanya, statusku di dunia bordir. Berani meragukan identifikasiku. Aku tidak peduli siapa kamu, yang aku tahu bordiran ini. Dari jahitan dan warna benangnya, jelas palsu yang dibuat asal-asalan. Dasar anak kecil, ngawur merusak bisnisku. Hari ini, aku harus beri kamu pelajaran. Biar tahu akibatnya melawanku.
Sepertinya kamu cari mati. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Coba. Yanzi, Mengganggu wanita lemah, pantaskah kamu? Dan kamu, penipu yang berpura-pura. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Pengacara Sang, sekarang kirimkan beberapa. Asisten yang handal segera ke sini. Ada orang yang diduga melakukan penipuan, menjual barang palsu, dan memukul orang di jalanan. Tuan, aku salah ya? Tolong, kasihanilah aku. Wanita ini mirip sekali dengan orang dalam mimpiku. Yanzi, kupikir aku tidak akan pernah bertemu lagi denganmu. Nona, apakah kamu salah orang? Bagaimana bisa salah? Aku Swan. Kamu pernah bilang ingin hidup bersamaku seumur hidup. Ingat ini? Ini cuma kartu metro bentuk aneh, kan? Orang ini gila ya, Nona Su. Kamu pasti salah orang. Namaku bukan Yanzi. Ini kartu namaku. Aku memang ada urusan dengan Nona Su hari ini. Nona Su sangat ahli dalam menyulam, ingin mempekerjakanmu sebagai konsultan profesional di perusahaan kami. Orang ini berwibawa dan juga telah menyelamatkanku. Lebih baik cari cara untuk mencari nafkah dulu, baru cari cara untuk pulang. Jika Tuan membutuhkan, jangan ragu untuk meminta. Sekarang kita pergi. Sekarang kita kemana? Ke perusahaan untuk menandatangani kontrak. Kotak besar ini apa? Tidak ada kereta kuda? Pakai ini saja untuk mengantar kita. Cepat sekali menunjukkan sifat asli. Materialistis. Pak Gu, Bugatti Anda sedang diservis. Hari ini maafkan kami. Xiao Chen. Kamu lupa apa yang harus dilakukan setelah menandatangani kontrak? Maaf. Berapa lama lagi perjalanan kita? Nona Su, apakah kamu tidak enak badan? Aku merasa ingin muntah. Nona Su. Aku kirim lokasi, cepat cuci mobilku. Apakah aku merepotkan kalian? Lain kali aku buat lebih banyak sulaman, belikan kamu yang baru. Tidak perlu, aku pulang naik taksi saja. Jangan, aku lihat di bawah ada kendaraan. Sepertinya bisa menempuh ribuan kilometer sehari, tapi aku tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Yanzi, cepat ke sini, tangkap aku. One R, kamu ini. Jangan lari kalau berani. Kamu, siapa sebenarnya? Pak Gu, Mengerti? Siapkan orang. Nona Su, ini meja kerjamu, panggil aku jika ada keperluan. Lihat apa yang kamu buat. Ini apa? Rapat sebentar lagi. Buat seperti ini, mau mempermalukanku ya? Sekarang, segera, langsung. Berkemas, pergi dari sini. Kamu baru ya, si Wenking ini selalu memanfaatkan statusnya sebagai teman masa kecil Pak Gu, sangat arogan. Di kantor, selalu cari alasan untuk memecat karyawan wanita. Jangan sampai kamu bermasalah dengannya. Walaupun punya jabatan tinggi, tidak boleh semena-mena. Wah, kamu berani ya? Baru datang sudah berani mengkritikku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu memang hebat. Rapat siang ini, buat ulang materinya. Ini kerjasama penting dengan klien besar. Kalau kamu gagal, jangan harap bisa melihat matahari besok lagi. Kalau aku berhasil, maukah kamu minta maaf pada gadis itu? Hahaha, lucu sekali. Lewati hari ini dulu deh. Kenapa kamu menerimanya? Klien ini sangat merepotkan, harus paham budaya tradisional. Dan juga inovatif, walaupun cari bahan dadakan. Kamu tidak akan sempat. Bisa bantu aku siapkan beberapa hal. Kok bisa kamu? Yang tadi, siap? Mulai saja. Kacau, kenapa dia yang presentasi? Pak Gu, presentasi kali ini. Swan yang mengajukan diri.
Aku pikir ini kesempatan untuk yang baru. Mulai saja, semoga kamu benar-benar siap. Maaf semua, aku tidak siapkan PPT. Karena aku tidak bisa. Suwon, di momen penting begini, kenapa kamu sembarangan? Cukup. Detail kerjasama ini, biar aku yang presentasikan. Tenang, walaupun tidak ada PPT. Tapi aku ingin semua merasakan langsung keindahan budaya Tiongkok. Sejak dulu, lukisan dan kaligrafi berasal dari sumber yang sama. Untuk menyampaikan makna puisi, mari kita mulai dari lukisan ini. Desain ruang kita kali ini adalah untuk menciptakan keindahan seperti ini. Pemandangan alam yang indah dan perasaan puitis. Dimasukkan dengan cerdik ke dalamnya. Itulah ide saya. Terima kasih atas penjelasan Nona Su, saya sangat antusias dengan kerjasama ini. Dan kami memutuskan untuk menambah anggaran sebanyak 30 juta. Datanglah ke kantor saya. Bibi Gu, kamu harus membela saya. Apa perintah Pak Gu? Sungguh tidak masuk akal. Suka pamer ya? Rapat penting seperti ini. Tidak persiapan sama sekali, bawa kuas saja berani tampil. Hari ini kamu beruntung. Tapi bagaimana kalau gagal? Betul, Pak Gu. Lain kali saya akan persiapkan dengan baik. Bagaimana kamu memikirkan desain ruang itu? Hari ini saya naik kendaraan bawah tanah, melihat di bawah permukaan. Ada dunia lain, saya pikir kita juga bisa menemukan keindahan budaya di dalamnya. Sudah tahu, kamu boleh pergi. Naik MRT. Sayal, Siwon, Nyonya Gu ingin mengajakmu minum teh. Tidak baik Pak Gu. Apa yang membuatmu panik? Nyonya Gu menyuruh orang untuk membawa Nona Su pergi. Apa? Nyonya sudah datang. Kamu gadis yang cari perhatian hari ini. Ya, dia suka cari perhatian dan menjilat Tianzi. Chinger. Ja. Nyonya Gu paling benci wanita yang cari perhatian dan materialistis. Dan terkenal banyak aturan, suka mencari kesalahan orang. Suwon, pasti ada yang akan menghukummu. Nyonya Gu ini tidak mudah tersenyum. Pasti orang yang sangat menjunjung aturan. Situasi seperti ini. Sepertinya sengaja mencari kesalahan saya. Kenapa diam saja? Suan memberi salam kepada Nyonya Gu. Nyonya masih bicara, Suan tidak berani menyela. Hari ini kamu berjasa, saya mengundangmu minum teh. Jarang Nyonya bersemangat seperti ini. Suan seharusnya menghormati Nyonya dengan secangkir teh. Mari kita mulai. Tutup teko ini miring, kalau dituang begitu saja. Itu tidak sopan. Suruhmu menuang teh, masih bengong apa? Mau buat Nyonya Gu menunggu lama? Teh yang baik tidak takut terlambat. Teko ini seperti aturan di rumah. Harus diletakkan di posisi yang tepat, baru bisa lancar. Kalau tutupnya miring, teh yang dituang jadi tidak rapi. Gua, Nona Su. Cuma dituang sedikit, kenapa tidak banyakin? Leluhur berpesan, air yang terlalu penuh akan tumpah. Artinya teh tidak boleh dituang terlalu penuh. Juga untuk mengingatkan diri sendiri, dalam bersikap harus tahu batas. Yonggon shock misterius. Teh dituang 70%. Dan diserahkan dengan kedua tangan. Panggang tegak. Nyonya Gu, silakan minum teh. Sikapnya sopan, mirip pelayan yang tahu aturan. Lebih baik dari Wen King, SSS sayangnya.
Asal-usulnya tidak jelas. Biasa saja, tehmu ini. Meskipun dituang dengan benar. Tapi rasanya masih kurang matang. Sepertinya, yang kau lakukan selama ini hanya di permukaan saja. Bibi, aku kurang pertimbangkan, nanti pasti akan diperbaiki. Tuan muda sudah pulang. Ibu di mana? Menjerti. Malam ini, aku masih ada urusan mendesak, silakan lanjutkan. Selendang yang bagus begini, sayang kalau rusak. Nona Su memang tidak pernah diam, nyonya baru saja pergi. Langsung mengincar barang keluarga Gu. Wenting, kau salah paham. Aku ingin melihat bagaimana memperbaiki selendang yang rusak ini. Hahaha. Dengan keahlianmu, mau memperbaiki selendang ini? Nanti malah semakin rusak, barang yang bagus begini. Bisa hancur. Kau sanggup tanggung jawab? Tidak usah khawatir, Nona Wen. Selendang ini adalah barang kesayangan Nyonya Gu. Peninggalan almarhum Pak Gu untuk Nia. Dia paling tidak suka orang lain menyentuhnya. Suguan, kau sendiri yang nekat menabrak senjata. Sekarang tidak ada yang bisa melindungimu. Semoga beruntung. Benang mutiara ini harganya mahal, langka di pasaran, memang tidak banyak. Tapi syal ini hanya bisa diperbaiki dengan benang mutiara ini, baru bisa kembali seperti semula. Ya sudah, coba saja. Jahitannya harus lebih halus lagi, agar pola-pola ini terlihat lebih hidup. Syalku kemana? Itu kan? Bibi, jangan buru-buru. Aku baru saja melihat Suan mencoba syal Bibi. Bahkan bilang, lebih baik bilang saja sudah rusak. Potong saja jadi kain lap. Berani sekali. Syal ini bahkan Yansi tidak berani menyentuh. Dia bisa begitu tidak tahu aturan, benar. Berhenti. Suan, kau benar-benar berani. Berani-beraninya kau menyentuh syalku. Suan, kau benar-benar berani. Berani-beraninya kau menyentuh syalku. Bibi, aku melihat syalnya ada lubang, ingin memperbaikinya. Tidak ada maksud lain. Memperbaiki? Kurasa kau masih dendam karena Nyonya Gu menyulitkanmu. Jadi ingin menghancurkan syalnya, kan? Jangan cari-cari alasan. Dengan apa kau memperbaikinya? Barang jelek? Sungguh tidak tahu diri. Kembalikan padaku. Jangan. Ini benang mutiara khusus kerajaan, sangat mahal. Bibi hati-hati, dia memegang jarum. Jangan-jangan ingin menyakiti Bibi. Tidak. Bukan begitu. Keluarlah segera dari keluarga Gu, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kau pembawa sayal. Tunggu. Siapa yang mengizinkan kalian menyentuhnya? Yanji, apa yang terjadi? Kau tahu ini apa? Berani-beraninya menghina. Benang mutiara ini dibuat dari mutiara yang dihaluskan menjadi bubuk. Lalu dicampur dengan sutra. Baru bisa menghasilkan efek seperti sekarang. Bibi lihat saja, apakah aku berbohong? Apa yang dikatakan Nona Su memang benar, sepertinya ada polanya. Sungguh tidak masuk akal. Aku tidak tahu bagaimana kau menggunakan trik mata ini. Kalau berani, perbaiki selendang ini di hadapanku. Sudah begini, lebih baik kita percaya pada Suan. Jika dia benar-benar tidak bisa memperbaikinya, keluarga Gu
tidak akan membiarkannya begitu saja. Suan memalukan. Suan, jangan mengecewakanku. Ibu, ini selendang yang sudah diperbaiki. Silakan lihat. Ini bagaimana bisa? Aku mengikuti pola yang ada, lalu menggunakan benang mutiara. Untuk menggambar pola kupu-kupu bermain di atas bunga teratai, melambangkan keberkahan dan umur panjang. Konon ini adalah hadiah dari Laugu untuk istri Anda. Pasti Laugu sangat mencintai Anda. Tak kusangka. Di usiamu yang masih muda, ternyata keterampilanmu sangat luar biasa. Sebelumnya aku meremehkanmu. Ini hanya trik kecil. Hari ini, semua ini salahmu. Kau harus pulang dan introspeksi diri. Beberapa orang pikir dengan menggunakan trik bisa seperti ikan ini, selamanya tinggal di keluarga Gu. Tapi jangan lupa, bagaimanapun kau berusaha, pada akhirnya hanya menjadi hiburan bagi orang lain. Bahkan ikan hias pun, itu adalah ikan yang dipilih orang. Lebih baik daripada beberapa orang yang tidak punya kemampuan, tapi ingin masuk ke kolam ini. Suan. Jangan pikir hanya karena kau bisa menjahit, kau bisa bertahan di keluarga Gu. Aku peringatkan kau, jauhi Yanzi. Dengan latar belakangmu, kau bahkan tidak pantas mengangkat sepatu keluarga Gu. Maksud Nona Wen adalah, kau pantas. Tentu saja. Sekarang dia hanya tertarik padamu. Tapi itu hanya sementara. Nona Wen memang cocok dengan Tuan Gu, setara. Dia hanya sedang tertarik padaku. Pada akhirnya akan menikah dengan Nona Wen, bukan? Kau mengerti itu. Kalau Nona Wen tahu dia akan menjadi istri utama, mengapa menggunakan trik tidak pantas seperti selir? Apa katamu? Nona Wen berasal dari keluarga terhormat, tapi bahkan tidak tahu etika dasar seorang istri utama. Sebagai istri utama, haruslah murah hati, bijaksana, lembut, dan elegan. Baru rumah tangga bisa stabil. Kalau seperti kau yang picik, gak bisa ngontrol suami, malah merendahkan diri sendiri. Keliling cari wanita, sok saingan. Benar-benar gak ada harga dirinya. Isi kepalamu itu apa sih? Harus bilang kamu kuno banget atau klasik dan sopan? Gak nyambung. Tante. Lihatlah aku dan kakak Yanzi. Sudah kenal lama, bantu kami jodohkan dong. Kalau tante yang ngomong, pasti kakak Yanzi dengerin. Wencheng. Masalah perasaan. Yanzi punya pendapatnya sendiri. Aku gak bisa ikut campur. Ya, tante. Aku rasa, aku dan kakak Yanzi cocok banget. Udah. Aku masih ada urusan, kamu pulang dulu aja. Jangan ngomongin hal-hal gak penting di depanku lagi. Baiklah. Kalau gitu aku pergi dulu. Aku gak akan berhenti sampai di sini, Suan. Kamu lihat saja nanti. Sini. Hari ini kamu sungguh sabar, nak. Jago menyulam, juga sopan dan bijaksana. Aku salah menilaimu. Tante, aku cuma melakukan yang seharusnya. Dapat pengakuan dari tante, itu kehormatan buatku. Sudah larut, aku harus pulang. Sudah malam begini. Gimana kamu pulang? Aku naik MRT, masih keburu kok. Malam-malam naik MRT. Gak boleh? Hari ini, kamu bantu memperbaiki shawl ini. Bantu banget, Yanzi harusnya anterin kamu. Wajar kok. Jangan, aku mabuk kendaraan. Gak apa, Yanzi jago nyetir. Kamu. Pak Gu, kurang ajar.
Baru saja bilang kamu kuno. Sekarang malah merangkulku. Pak Gu, pakai baju dulu. Cara Nona Su lebih menarik dari sekedar merangkul. Ngomong, mau apa? Tante suruh kamu anterin aku pulang. Hari ini kamu muntah di mobilku. Aku belum menghitung itu denganmu. Mau merusak mobilku lagi? Tante bilang kamu jago nyetir, nggak bakal mabuk. Keluar. Ah, Kemarin Suan itu kalian udah lihat belum? Katanya nggak bikin PPT, langsung bisa yakinin klien. Keren banget ya. Kamu ngerti apa? Yakinin klien itu cuma buat kita lihat. Kemampuannya yang sebenarnya itu. Naik ke atas tempat tidur. Nggak mungkin lah. Masa nggak mungkin? Dengar-dengar dari HR. Tadi malam Pak Gu anterin dia pulang. Masa nggak bener? Beneran? Wah, PPT-nya keren banget. Pantas Pak Gu. Pak Gu minta presentasi proyek harus pakai ini. Suruh aku belajar biar setiap detail bisa sempurna. Dengar-dengar kamu minggu lalu ke kantor Pak Gu. Bikin PPT sampai jam 10 malam? Iya, waktu itu klien minta perubahan dadakan. Aku langsung revisi di tempat. Kemampuan Nona Su bikin PPT ini. Kayaknya jauh lebih bagus dari beberapa orang. Bisa dapat pengakuan dari Pak Gu. Memang karena keahliannya ini. Aku harus terus berusaha. Kalau kalian berdua nggak sibuk, boleh bantu aku lihat dokumen ini. Masih ada bagian yang perlu diperbaiki? Pak Gu mikirin apa sih? Pikirannya kemana-mana. Ada urusan bilang aja. Jangan bercanda sembarangan. Ada acara lelang seni baru-baru ini, mengundang Bapak. Nggak mau. Tunggu. Ajak Suan bareng aku. Ini maksud Bapak. Jangan mikir aneh-aneh, ibuku. Mau ulang tahun. Pengen minta pendapatnya, dia ngerti seni. Aku ngerti. Pasti ada sesuatu di antara mereka. Ini hasil kerjaanmu setengah hari? Layoutnya biasa aja. Selera Pak Gu. Bener-bener unik. Gaya desainnya beda. Yang penting bisa menyampaikan poin utamanya dengan jelas. Yang Pak Gu cari adalah kreativitas dan penyampaian informasi. Creativitas? Bukan cuma numpang nama Pak Gu buat naik jabatan. Kayaknya, siapa tahu PPT ini siapa yang bikin. Jampun. Gimana nih? Kok langsung kehapus semua? Maaf ya. Ini bukan yang harus dikumpulkan hari ini kan? Aduh, tanganmu ini. Gimana sih? Ini kan bikin Suan kerja sia-sia. Gak apa-apa. Terserah kalian mau fitnah dan sabotase sekuat apa, gak akan ngaruh sedikit pun. Pak Gu meminta Anda menemaninya ke acara lelang. Untuk memilih hadiah ulang tahun Ibu Gu. Beliau sudah pergi ambil mobil. Sudah menunggu di bawah. Baik, saya akan bersiap. Wah, beda ya kalau deket sama Pak Gu. Sampai acara lelang pun diajak. Jangan sampai malah mempermalukan diri. Betul sekali. Oh ya, Kak Wenin. Pak Gu bilang akhir-akhir ini kakak kerja keras, jadi diberi cuti sebulan. Suan, kalau tidak diberi pelajaran. Sumpah gak lega. Roknya cocok banget sama kamu. Gaun ini terlalu terbuka, tidak sopan. Lumayan juga. Para hadirin sekalian, selamat malam dan selamat datang di acara lelang poli. Saya Luna, lelanger untuk acara ini. Mari kita lihat.
Karya pertama yang dilelang, lukisan perempuan dinasti Song. Ini gimana? Suan. Kamu mau lukisan ini? Ini untukku? Wah, gak boleh. Aku mau simpan sendiri, lihat tiap hari. Sini. Ini beneran aku? Rp1.000.000, Rp5.000.000, Tuan ini menawar 5 juta. Rp6.000.000, 10 juta, 20 juta yuan. Tuan ini menawar 20 juta yuan. 50 juta. Ada yang lebih tinggi? Tenang, pasti aku dapatkan untukmu. 80 juta. Pak Gu. Lukisan ini palsu, jangan ditawar. Palsu. Bagaimana kamu tahu? Apa alasannya? Kalau ini hadiah untukku, harus ada capku. Kamu ini, Lukisan kuno memiliki teknik kuas yang unik di detail tertentu. 80 juta sekali. Yang ini jelas salah. Apalagi warnanya masih cerah setelah ratusan tahun. Meski sangat mirip, tapi bukan asli. tidak apa-apa. Bahkan yang palsu pun aku mau, karena ini lukisanmu. 100 juta. Selamat kepada tuan ini, memenangkan lelang dengan harga fantastis 100 juta. Wan, kemarin kalian beli apa di rumah lelang? Nggak beli apa-apa kok. Bu. Ini hadiah untuk ibu, 20 juta. Dasar pemboros. Buang-buang uang. Untung ada Suan yang memeriksa, aku baru berani beli setelah dia bilang bagus. Kalau dipilih Wan, pasti sangat bagus. Tante suka? Asisten Chen bilang, waktu itu kalian. Bukan cuma 20 juta loh. Bu, itu aku beli untuk diri sendiri. Jangan diincar terus. Hele, terserah kamu deh. Wan, kabarnya proyek ini sudah diserahkan padamu? Persiapannya bagaimana? Perusahaan masih aman? Dikelola Suan, pasti stabil. Dia begadang berhari-hari untuk proyek ini, pasti akan sukses besar. Awasi baik-baik si Wenking itu. Baru bisa disebut benar-benar aman kalau dia sudah diam. Nona Su, di era produksi massal seperti sekarang, bagaimana Sulaman Su bisa mempertahankan tradisi sekaligus berinovasi? Apakah tidak khawatir kehilangan esensinya? Teknik menyulam adalah jiwa Sulaman Su. Dimensi dari sulaman acak, kehalusan sulaman datar. Semua mengikuti metode kuno. Motifnya kami ambil dari lukisan dinding Dunhuang. Warnanya mengacu pada palet Morandi. Agar keterampilan tradisional tetap hidup di era modern. Omong kosong. Waktu live kemarin kamu sama sekali tidak menyulam. Cuma pura-pura di foto. Lihat. Nona Su, apakah adegan yang gagal di video ini benar? Apakah Anda memanfaatkan budaya tradisional? Netizen meragukan Anda hanya memanfaatkan image Hanfu untuk marketing. Apa tanggapan Anda? Aduh. Semua orang, jangan buru-buru dong, tapi Nona Su, dia adalah penerus warisan budaya tak benda yang diakui perusahaan kami. Bagaimana kalau memisahkan benang? Untuk menunjukkan keahlian sebenarnya pada semua orang.
Lihatlah, ini adalah pemisahan benang. Sebenarnya ini adalah keterampilan dasar. Asal berlatih dengan sungguh-sungguh, semua bisa menguasainya. Memisahkan benang hanyalah dasar bagi seorang penyulam. Tapi ujian sebenarnya adalah menyambung benang yang putus. Paisal ke kamu? Semuanya, perhatikan baik-baik. Sulam Su tradisional menekankan kelembutan mengalahkan kekerasan, rambut sebagai benang lungsin. Benang putus sebagai benang pakan, ini adalah teknik Qian Xian Jie. Ini tidak mungkin. Kamu curang. Nona Su memang luar biasa dalam memisahkan benang. Tapi esensi Sulam Su ada pada bingkainya, bukan pemisahan benang. Berani tidak memilih salah satu dari 4 bingkai sulam ini untuk dipilih. Pertanyaan Nona Wen memang cerdik. Kayu cendana keras dan rapuh, mudah membuat benang putus. Kayu pik terlalu lunak, mudah berubah bentuk. Bambu meski lentur, tapi meninggalkan bekas. Hanya kayu willow berusia ratusan tahun yang lembut tapi kuat, tentu yang terbaik. Ini adalah barang upeti dari kantor Tenun Sushou, harta dari era Qianlong. Kalau Suan menganggap bingkai willow ini yang terbaik, bagaimana kalau menggunakannya untuk membuat sulam 2 sisi berwarna berbeda langsung di sini? Sulam 2 sisi berwarna berbeda tidak mudah loh. Hanya untuk menguasai sulam 2 sisi saja butuh latihan bertahun-tahun. Dan butuh bakat tinggi untuk bisa mengendalikannya. Permintaan ini terlalu berat. Baik, aku akan mencoba sulam 2 sisi berwarna berbeda ini. Sisi merah, Wei harus menggunakan jarum gulung untuk menunjukkan kemewahan. Cui Yu harus menggunakan benang virtual nyata untuk menunjukkan kelincahan. Tidak. Bingkai willow ini. Hahaha. Penyulam bahkan tidak bisa memilih bingkai yang tepat. Keterampilan seperti ini pantas disebut kerajaan? Nona Wen, kenapa buru-buru? Tanpa bingkai, aku tetap bisa menyulam. Konon di zaman kuno, ada seorang penyulam yang sangat terampil. Bisa menyulam dengan benang menggantung tanpa bingkai. Apakah ini teknik yang sudah lama hilang? Hari ini bisa melihat sulam 2 sisi yang begitu menakjubkan. Aku benar-benar tidak menyesal dalam hidup ini. Tunggu, bingkai sulam ini ada masalah. Bingkai willow normal, meski disimpan lama, tidak akan patah karena tekanan. Patahan ini sepertinya karena erosi. Apakah ada yang bermain-main? Sengaja membuat bingkai sulaman patah. Nona Su, apakah kalian keberatan jika saya melihat kayu willow ini? Bingkai sulaman? Jika Tuan tidak keberatan, tentu saja kami senang. Apa yang bisa dilihat? Jelas-jelas dia Suan yang merusaknya. Semua perhatikan baik-baik, bingkai sulaman yang patah ini. Patahannya disebabkan oleh manusia, jika saya tidak salah ingat. Bingkai sulaman ini, kamu yang membawanya kan, Nona Wen? Wen King, kamu berani untuk mencapai tujuanmu dengan segala cara. Kamu benar-benar menghina seni sulaman ini. Hahaha. Apa aku yang melakukannya? Salahkan wanita ini yang tidak tahu malu, mencuri milikku, mencuri pekerjaanku, bahkan mencuri priaku. Master Sulaman Su yang kalian sebut pewaris warisan budaya adalah selingkuhan yang merangkak ke tempat tidur tunanganku. Orang seperti ini tidak pantas disebut master seumur hidup. Aku Guyansi. Hari ini akan menyatakan dengan tegas kepada semua orang. Keluarga Gu dan keluarga Wen. Tidak pernah ada pernikahan. Dan Suan adalah pacarku.
juga tunanganku. Jika ada yang menghina atau menyakitinya, grup gua akan menuntutmu tanpa memikirkan biaya. 1R. Aku Yanzi. Aku ingat sekarang. One R. Ternyata orang dalam mimpiku. Benar-benar kamu. Yanzi, aku sudah menunggumu lama sekali. Tidak mungkin, dia pantas apa? Guyanji, bagaimana mungkin kamu memilih dia? Wen King. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Kalau bukan karena ibuku mengingatkan, aku tidak akan tahu. Kamu melakukan banyak hal buruk di belakangku. Apa yang kamu lihat darinya? Bagaimana mungkin dia lebih mencintaimu daripada aku? Guyanji, lihat aku. Seseorang. Bawa dia pergi. Guyanji. Karya sulaman ini adalah harta karun dari Sulaman Sukami. Hari ini jadi seperti ini di sini. Harus diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, aku terpaksa menolak kerjasama dengan kalian. Ini bukan hal yang bisa dianggap main-main. Tuan, kerusakan sulaman ini cukup parah, bagian sulaman emas ini. Menggunakan 72 tusukan berputar. Jika dipaksakan disambung, benang emas akan merusak mata merak. Tapi sulaman ini sudah sangat tua. Pola di dalamnya, aku juga butuh waktu untuk mempelajarinya. Sekarang ini, memang sulit untuk langsung diperbaiki. Hahaha Suan, akhirnya kamu juga merasakan hari seperti ini. Bukannya kamu biasanya sangat hebat? Aku ingin lihat bagaimana kamu menyelesaikan masalah hari ini. Kalau sulaman ini tidak bisa kamu perbaiki, semua ini salahmu. Kurasa kamu memang tidak punya kemampuan. Betapa berharganya sulaman ini, kamu pasti tahu. Sekarang rusak seperti ini, apakah kamu sanggup memikul tanggung jawab ini? Tuan, aku teringat satu teknik perbaikan, mungkin bisa dicoba. Untuk memperbaiki sulaman ini. Tapi, pola di dalamnya. Aku tidak berani sembarangan memperbaikinya hanya dengan imajinasi. Kalau masalahnya ada pada pola. Ai pintar milik keluargaku. Mungkin bisa mencoba memperbaikinya. Kalau begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin. Teknologi Ai ini. Meski bisa mengembalikan bentuk sulaman secara kasar. Tapi detailnya sangat buram, ini sangat menyulitkan proses perbaikan. Terlalu sulit. Tidak bisa menyerah begitu saja, sekalipun hanya ada sedikit harapan. Aku harus mencoba. Dengan keterampilannya yang seperti itu, masih mau memperbaiki sulaman. Ini seperti mimpi di siang bolong. Wen King, kamu masih berani mengacau? Sebelumnya bermain curang dengan bahan. Menyebarkan rumor. Semua ini perbuatanmu, kan? Dan juga berbagai konspirasi sebelumnya. Berusaha memfitnah Suan. Semuanya. Saya punya buktinya. Sekarang saya sudah menghubungi polisi. Kamu akan segera pergi ke tempat yang seharusnya. Nona Wen, maaf atas kelancangan ini. Suan, kamu benar-benar hebat. Kain sulam yang sangat sulit diperbaiki. Kamu bisa membuatnya kembali seperti semula.
Cepatlah, kita harus pergi ke tempat wisata berikutnya. Apakah kita harus naik kereta bawah tanah? Tentu saja, ayo cepat. Xiao Chen, sekarang juga belikan kereta bawah tanah itu. Untuk saya.